Halo rekan-rekan, bersama saya Roy Biantoro. Hari ini saya akan membahas tentang internal marketing. Internal marketing, rekan-rekan pernah dengar di video-video sebelumnya tentang servis ya. Saya menekankan bahwa internal marketing itu sangat penting di servis. Tetapi internal marketing tidak hanya bisa diperhatikan di bidang servis atau jasa saja. Bisa juga di bidang produk yang ada bendanya begitu ya. Jadi internal marketing itu adalah teknik marketing yang menjadikan seluruh karyawan sebagai agen atau bagian sales atau marketing dari perusahaan. Jadi sebenarnya perusahaan yang besar, perusahaan yang luar biasa itu tidak hanya menjual produk, tetapi juga menjual layanan atau pengalaman berbelanja. Sehingga setiap customer yang menggunakan jasa atau produk dari perusahaan tersebut tidak hanya mendapatkan bendanya saja, tapi pengalaman berbelanja yang menyenangkan, mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Nah, hal itu sebenarnya rekan-rekan bisa pelajari di video Service Excellence bersama trainer Bapak Lamsi Harmanik di video di wirausahawansukses.com. Akan lebih dalam di sana. Jadi, kita kembali ke internal marketing. Internal marketing itu pada intinya adalah menjadikan karyawan sebagai internal customer. Oke? Agak aneh. Internal marketing intinya adalah menjadikan karyawan kita semua di semua lini sebagai internal customer. Internal customer, ya betul. Jadi perusahaan menganggap karyawannya selain hanya menjadi karyawan, dia juga diberikan treatment sebagai customer juga. Karena apabila karyawan kita sudah sangat mengerti mengenai perusahaan kita, dia bisa menjadi ambasador, bisa menjadi agent, bahkan bisa menjadi bagian marketing yang bisa menjualkan perusahaan kita terhadap customer di luar dari perusahaan. Itu adalah inti dari internal marketing. Yang sering rekan-rekan temui biasanya di bisnis asuransi. Ya, asuransi. Agen asuransi itu sebenarnya mereka dididik untuk menjadi internal marketing. Lalu MLM, multi level marketing, di mana setiap anggota dari multi level tersebut itu mereka sebenarnya juga menjadi marketingnya gitu ya. Dan selain dari bisnis asuransi dan multi level marketing, itu adalah bisnis jasa, rekan-rekan juga mengalaminya, yaitu misalnya rekan-rekan bisa lihat dari Starbucks. Nah, Starbucks secara tidak langsung mendidik karyawannya tidak hanya melayani konsumen, tetapi Starbucks mendidik karyawannya, baristanya gitu ya, bahkan OB-nya itu untuk Starbucks banget. Misalnya, mereka pasti menggunakan fashion yang ciri khas anak muda. Mereka juga menunjukkan, karyawan itu menunjukkan bahwa mereka adalah pecinta kopi. Bahkan OB-nya pun kelihatannya jago banget, ngerti banget mengenai kopi gitu ya. Terus rapi, wah rapi banget. Starbucks memiliki kesan yang rapi, semua karyawannya itu rapi. Dan selanjutnya adalah Starbucks juga mendidik supaya karyawan itu ramah, talkative, bisa ngobrol dengan semua customer yang datang. Starbucks berhasil membuat karyawannya menjadi internal marketing atau brand ambassador yang baik sebagai agen dari perusahaan Starbucks tersebut. Contoh yang lain, rekan-rekan pasti pernah berbelanja ke minimarket. Indomaret, Alfamart. Nah, rekan-rekan pasti memiliki kesan yang baik terhadap karyawan dari Indomaret atau Alfamart. Rekan-rekan pasti masuk, pada saat masuk ke Alfamart atau Indomaret, selamat siang, selamat berbelanja. Wah, ramah banget ya. Sehingga rekan-rekan merasakan pengalaman berbelanja yang dilakukan oleh para karyawan Indomaret atau Alfamart tersebut. Lalu mereka juga memiliki kesabaran yang tinggi. Wah, kadang-kadang kita rese gitu ya. Kok harganya beda dengan yang tertentu? Wah, mereka dengan senang hati, dengan ramah, banyak senyum, gak pernah marah-marah gitu ya. Selalu seperti itu. Bahkan digombalin juga biasa aja gitu ya.
itu memiliki internal marketing sebenarnya, karena mereka secara tidak langsung menunjukkan bahwa Indomaret itu ramah-ramah Pak, Alfamart itu ramah-ramah sekali gitu. Bahkan mungkin ada yang sampai harus dandan, oh kelihatan cantik. Secara tidak langsung mereka adalah ambasador dari Alfamart atau Indomaret. Cantik tapi ada tulisan Indomaret nih, wah mereka adalah ambasador secara tidak langsung karena mereka adalah pekerja, bukan sebagai ambasador, hanya sebagai karyawan Indomaret, tapi mereka terkenal dan mempromosikan Indomaret. Itu adalah beberapa contoh dari internal marketing. Saya menyarankan rekan-rekan untuk bisa mempraktekkan internal marketing. Banyak keuntungannya loh, karena gini, dengan rekan-rekan memiliki konsep internal marketing di perusahaan rekan-rekan, sebenarnya karyawan rekan-rekan akan memiliki produktivitas yang meningkat. Ya, karena mereka merasa dengan internal marketing itu kan sebenarnya setiap karyawan itu diberikan pengetahuan tentang visi misi perusahaan, diberikan training yang luar biasa, diberikan rasa cinta terhadap perusahaan. Mereka memiliki keinginan untuk memajukan perusahaan secara tidak langsung. Mereka memiliki rasa memiliki bahwa saya adalah bagian dari perusahaan tersebut, bahwa saya harus berkontribusi. Kalau saya tidak berkontribusi, maka perusahaan saya tidak akan maju. Perusahaan tidak akan maju, saya tidak akan ikut maju. Sangat bagus bukan? Tentu rekan-rekan juga ingin mendapatkan hal yang tersebut. Itu adalah keuntungan dari internal marketing. Kelebihan dari rasa memiliki terhadap perusahaan tentu adalah sense of belonging gitu ya. Rasa memiliki sense of belonging yang bagus yang bisa kita tularkan kepada karyawan itu tentu juga meningkatkan rasa tanggung jawab bahwa oh iya ya, saya adalah bagian dari perusahaan ini dan saya tidak ingin perusahaan ini menjadi rugi. Yang tadi kalau memiliki rasa sense of belonging, kita ingin memajukan perusahaan dan mereka juga akan memiliki rasa perasaan supaya jangan membuat perusahaan ini rugi, apalagi korupsi. Nah, internal marketing itu sangat bagus karena apabila kita sudah mengeluarkan dan membuat bahwa karyawan adalah keluarga dari perusahaan kita, mereka akan merasa bahwa saya adalah bagian dari perusahaan ini, saya adalah keluarga, jadi saya merasa dihargai, benar nggak? Dengan memiliki rasa penghargaan, karyawan akan susah untuk mundurkan diri atau turnover akan menjadi rendah. Hal ini yang sangat positif bagi perusahaan tersebut. Itu adalah kelebihan dari internal marketing. Yang selanjutnya, kelebihan selanjutnya adalah tentu saja para karyawan itu adalah menjadi brand ambassador. Nggak perlu pakai iklan, mereka akan menjadi bagian dari perusahaan untuk menunjukkan bahwa perusahaan saya itu bagus nih. Perusahaan ini adalah perusahaan yang memperhatikan karyawannya. Mereka akan dengan senang hati mempromosikan word of mouth kepada orang-orang sekitar. Tentu kita sebagai manusia, Anda pun akan lebih suka terhadap sebuah perusahaan yang memperhatikan karyawannya, benar nggak? Apalagi karyawannya sendiri ngomong bahwa saya bahagia banget nih bekerja di perusahaan ini. Maka Anda akan memiliki respect atau merasa simpati terhadap perusahaan tersebut. Oleh karena itu internal marketing sangat penting dan karena memiliki kelebihan tersebut. Dan yang selanjutnya adalah tadi word of mouth. Word of mouth itu adalah solusi untuk Anda memasarkan kepada orang yang anti terhadap iklan. Benar nggak? Yang tadi, dengan word of mouth, dengan karyawan Anda mempromosikan bahwa perusahaan adalah perusahaan yang baik, secara tidak langsung mereka yang anti terhadap iklan, yang kalau ada iklan langsung di skip, mereka akan lebih mendengar, oh iya ya benar ya. Secara tidak sadar sebenarnya mereka sedang dipromosikan bahwa perusahaan itu adalah perusahaan yang bagus gitu ya. Nah, itu adalah beberapa kelebihan dari internal marketing. Nah, kenapa sih tidak semua perusahaan dan hanya beberapa perusahaan yang bisa menerapkan internal marketing? Alasannya adalah satu, merubah mindset, menciptakan sense of belonging atau rasa memiliki terhadap perusahaan membutuhkan waktu yang panjang, membutuhkan banyak tahap, membutuhkan banyak training, waktu yang lama, di mana tidak semua perusahaan sanggup untuk memberikan hal tersebut, di mana tidak semua perusahaan bisa memprovide training yang benar kepada karyawannya, sehingga karyawan itu merasa bahwa ya, saya adalah bagian dari perusahaan ini. Yang kedua, tentu adalah costly, karena ini membutuhkan satu,
tim HRD yang benar-benar fokus untuk membuat sense of belonging, atau misalnya dua, membutuhkan external trainer. Wah, external trainer di mana membutuhkan biaya yang besar untuk meng-hire atau menyewa external trainer tersebut. Pilihannya dua, membangun tim HRD yang bisa membuat training yang bagus, atau menyewa external trainer, di mana itu mahal juga, costly, udah prosesnya panjang dan lama. Yang kedua adalah costly. Dan yang ketiga, apabila kita membuat sebuah SOP atau membuat aturan yang kaku, kadang-kadang rekan-rekan pasti pernah mengalami sebenarnya mereka menjadi seperti robot ya gitu ya, bahwa oh ya saya harus melakukan ini, dimana tidak mudah kita membuat sebuah SOP yang luas. Maksudnya luas di sini adalah karyawan kita dengan senang hati mengerjakan secara otomatis tentang apa yang diajarkan oleh perusahaan. Kebanyakan mereka hanya ya sudah, saya menjalankan SOP, menjalankan apa yang diajarkan oleh perusahaan, di mana itu akhirnya hanya menjadi robot. Ya sudah, pada saat kita masuk ke minimarket, selamat siang, selamat berbelanja gitu, tanpa ada perasaan yang ramah. Seharusnya tidak seperti itu, harus ramah. Tapi karena mereka wajib untuk melakukan itu, mereka hanya jadi seperti robot. Akhirnya kaku juga. Tidak mudah. Itu tantangannya. Dan kalau misalnya ternyata terjadi customer loyalty terhadap karyawan itu saja, dan karyawan itu akhirnya pindah. Misalnya rekan-rekan adalah seorang customer dari sebuah salon, di mana salon tersebut memiliki capster atau tukang gunting rambut yang bagus, dan rekan-rekan sebenarnya alasan untuk ke salon tersebut adalah demi capster tersebut. Pada saat capster itu pindah, tukang potong rambutnya itu pindah, tentu Anda akan mengikuti ke orang tersebut, bukan ke perusahaan atau ke salonnya itu. Itu akan menjadi masalah juga apabila ternyata karyawan kita tidak memiliki rasa cinta yang mendalam. Dia memberikan servis yang baik kepada customer, tetapi customer akhirnya loyal terhadap karyawan tersebut, bukan loyal terhadap perusahaan. PR-nya banyak, bahwa tidak hanya memberikan pelayanan yang service excellence, tapi juga harus menciptakan sense of belonging. Tantangan yang luar biasa ya. Kita bisa mulai bagaimana sih membuat internal marketing yang bagus. Nah, kita harus mulai dari tujuannya kembali. Tujuannya apa sih? Apakah kita membuat internal marketing, training itu menciptakan awareness, atau kita menciptakan SOP itu untuk selling, atau sekedar untuk menaikkan brand image dari perusahaan kita? Tentu hal yang berbeda ya. Misalnya gini, Anda masuk minimarket, terus karyawan dari minimarket tersebut bertanya, mau sekalian isi pulsa Pak? Nah, itu sebenarnya ke selling, bahwa karyawan tersebut harus melakukan SOP untuk meningkatkan penjualan. Beda halnya dengan karyawan tersebut menanyakan, mohon maaf, kami sudah tidak menyediakan tas belanja karena kami mendukung gerakan Go Green. Apakah Bapak membawa tas belanjanya? Nah, itu tujuannya adalah untuk brand image, untuk meningkatkan image perusahaan bahwa mereka adalah minimarket yang mencintai Go Green, mencintai bumi, seperti itu. Tujuannya harus ditetapkan dulu. Nah, caranya seperti apa kita membuat internal marketing setelah kita menentukan tujuan? Selanjutnya adalah paling sederhana adalah training, visi misi. Setiap pagi kita melakukan penyesuaian terhadap visi misi, mengingatkan visi misi perusahaan, menyatakan logo moto perusahaan setiap pagi. Itu bisa dilakukan, tetapi yang paling bagus adalah membentuk SOP sebenarnya. Membentuk SOP bagaimana cara memberikan servis yang baik, bagaimana cara membuat supaya customer nyaman dengan kita. Servis yang bagus itu seperti apa? Bukan hanya karyawan itu bekerja saja. Dan yang selanjutnya adalah sistem bagaimana untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ini akan lebih mendetail di service excellence sebenarnya. Dan selanjutnya adalah tentu saja vision alignment, yaitu perusahaan juga harus memberikan visi misi yang jelas kepada karyawan dan menyatakan bahwa karyawan juga harus memiliki visi misi yang sama dengan perusahaan, sehingga kita bisa maju bersama.
Dengan seperti itu tentu kalian antara perusahaan dengan karyawan akan berjalan dengan sinergi seperti itu. Itu adalah beberapa cara untuk menciptakan internal marketing. Internal marketing sesungguhnya sebenarnya adalah service of excellence, di mana rekan-rekan harus memberikan pengajaran yang komprehensif mengenai bagaimana sih menciptakan karyawan yang tidak hanya bekerja tetapi memberikan servis yang baik, dan juga bisa mempromosikan perusahaan dengan perilaku, dengan apa yang ada pada karyawan tersebut. Rekan-rekan bisa mempelajarinya melalui course Service Excellence bersama Bapak Lamsi Harmani. Sekian dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya.